Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, salam bahagia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas nama PP semua, atas kehadiran Bapak Ibu yang undangannya juga agak mendadak ya, terkait pelaksanaan Loka 7 nanti. Dan di sini kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertemu, berkumpul bersama di tempat ini, dan besar harapan semoga acara pertemuan kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Dan selamat datang juga kami ucapkan di SD 1 Balayar Baliagung. Mohon maaf atas kekurangan ketersediaan tempat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung ya acara pada pertemuan kita kali ini dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan dan doa, yang kedua informasi hasil rakor terkait LK7, yang ketiga persiapan teknis Festival Pandan Karya, dan keempat pemilihan ketua panitia, dan kelima penutup. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum acara kita mulai, kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semua berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita menginjak pada acara yang kedua, di sini saya awali dengan sebuah pantun dulu Bapak Ibu, seperti biasa ya. Ada sampul, bukanlah sembarang sampul, namun sampul yang khusus dibeli di Kota Batu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita berkumpul, bukanlah sembarang berkumpul, namun demi pendidikan yang bermutu ya. Baik, kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu informasi hasil rakor terkait LK7 yang akan disampaikan oleh Bapak Wayan Diadnya. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nimade Sudastri sebagai pengantar acara rapat pada hari ini, dan yang saya hormati rekan-rekan pengajar praktik Angkatan 3 Kabupaten Jemberana, yang saya hormati pula dan yang saya banggakan teman-teman guru yang merupakan CGP Angkatan 3. Sebelum lanjut, Nugrayang Titiang aturang pangastungkare angayu bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam bahagia. Sasanti angayu bahagia kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena pada kesempatan ini yang sudah kita candrakan sesuai dengan apa yang menjadi kegiatan kita nanti di Lokakarya yang ke-7. Mudah-mudahan pada hari ini nanti kita telah memahami dan kita nantinya akan siap untuk melaksanakan sesuai dengan teknis-teknis pelaksanaan di dalam Lokakarya 7, oleh karena Lokakarya 7 ini memang adalah Lokakarya yang paling akbar. Nah, maka dengan demikian penting sekali kita melakukan technical meeting, sehingga kita di CGP dan PP dengan kehadiran nanti beberapa komunitas, beberapa undangan pejabat, jadi Bapak Ibu dan kita semua bisa tampil tidak mengecewakan. Nah, itulah Bapak Ibu, maka pertemuan pada hari ini kita agendakan sedemikian rupa ya, sehingga nanti betul-betul semuanya kita bisa siap.
Bapak Ibu sekalian, kami bersama PP Semua Jemberana ya pada tanggal 25 sampai 27 April diundang dalam rangka mengikuti rakor penilaian evaluasi implementasi program guru penggerak angkatan 3, di mana di sana substansi yang dibahas adalah masalah penilaian dan evaluasi tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sana memang ditayangkan Bapak Ibu untuk Jemberana. Jadi untuk Jemberana binaan fasilitatornya Pak Dwi ya dan Pak Ngakan, sepertinya sampai saat ini kalau yang lihat itu tidak ada permasalahan. Jadi baik itu dari pengajar praktik yang melakukan penilaian terhadap CGP, demikian juga fasilitator menilai CGP, itu sudah kayaknya tidak ada bolong-bolong lagi. Nah, sekalipun kemarin lewat jurnal komunikasi ada beberapa rekan CGP yang mungkin agak terlambat oleh karena sesuatu dan lain hal. Kita maklumi ya. Jadi guru begitu padat kegiatannya, kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan lain dan juga harus mampu membuat aksi-aksi nyata. Nah, ini saya maklum sekali. Tetapi Jemberana dalam deadline yang sudah diberikan, kita itu semuanya sudah tidak ada problem dibandingkan pertanyaan Bapak Ibu. Dan kalau boleh saya buka juga, nilainya pun juga sudah Bapak Ibu. Artinya memang itulah kenyataannya. Jadi Jemberana memang bagus Bapak Ibu menurut fasilitator kita. Jadi bagus, tanggap. Jadi hasil karyanya juga bagus. Nilainya pun yang lihat bagus-bagus gitu. Nah, Astungkare Bapak Ibu 9 bulan nanti berjalan. Jadi di akhir kegiatan pun kita akan melakukan evaluasi lagi terhadap penilaian-penilaian itu, sehingga di bulan Juni nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yaitu sebagai guru penggerak. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi. Bila mana nanti sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, ternyata ini ada semacam banyak harapan yang bisa Bapak Ibu raih Astungkare ya. Jadi kalau kami PP itu masih harus melakukan sebuah proses lagi, karena kami selaku PP sertifikat PP itu belum Bapak Ibu. Artinya untuk bisa melangkah lebih jauh terkait dengan harapan-harapan karir kita. Kalau kami PP misalnya, nah kalau Tiang kan pengawas sudah tidak penting lagi ya. Tapi kalau yang jadi kepala sekolah seperti Pak Eka masih penting Bapak Ibu, dia harus melakukan rekognisi. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai CGP sekarang besok menjadi guru penggerak, sudah aman Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti juga ke depan kan informasinya, kalau berdasarkan Permendikbud 40 tahun 2021, Bapak Ibu sudah jelas bahwa CGP itu, guru penggerak itu adalah merupakan SIM yang sudah dimiliki untuk bisa menjadi kepala sekolah. Udah jelas itu. Kalau di pengawas, kalau masih menggunakan Permendikbud nomor 12 ya, yang dirubah menjadi Permendikbud 81, saya lupa itu ya. Itu masih dia boleh menggunakan Jawas, belum diatur. Artinya dengan diklat Jawas. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan berdasarkan kemarin itu, Bapak Ibu dengan memegang sertifikat guru penggerak aman Bapak Ibu untuk besok menjadi kepala sekolah gitu, tidak lagi ada rekognisi lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang itu sebagai informasi tambahan. Kemudian mungkin ada di antara juga Bapak Ibu ya yang menjadi kepala sekolah tetapi sebagai informasi belum memegang sertifikat guru penggerak Bapak Ibu. Salah satu di antaranya, kalau dia sekarang daftar melalui SIM PKB sudah tidak mungkin. Kan karena sudah dia masuk sebagai kepala sekolah definitif, di SIM PKB tidak mungkin akan bisa daftar. Nah, maka dari itu yang perlu Bapak Ibu nanti sampaikan kepada kawan-kawan, yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah yang seperti itu harus salah satunya ke sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak yang dites itu adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah artinya
yang dites karena dialah nanti akan menjadi seorang kreator, inovator yang bersih tortor itu ya. Nah, itu Bapak Ibu, sekolah penggerak, dia bisa ke sekolah penggerak berarti bagaimana? Nanti ada rekognisi juga gitu. Tapi kembali ke guru penggerak ya. Itu kembali ke guru penggerak karena tes untuk CGP tidak mungkin. Gitu. Kalau tes menjadi menjadi sekolah penggerak boleh. Itu Bapak Ibu nanti rekognisi. Nah, inilah bagusnya kita itu di CGP Bapak Ibu. Jadi sudah aman gitu. Okay. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada substansi yang sangat penting ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan Loka Karya 7 nanti. Bapak Ibu, kegiatan Loka Karya 7 itu sudah dipastikan tidak ada perubahan, itu jatuh di tanggal 13 dan 14 Mei. Mohon dijadikan catatan itu ya, 13 dan 14 Mei Loka Karya 7. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Loka Karya 7 itu kan ada 2 hari. Di tanggal 13 Mei itu kita melakukan kegiatan Loka Karya seperti biasa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita belajar. Jadi belajar sesuai dengan rundown atau skenario yang nanti sudah kami pegang PP untuk diajak kepada rekan-rekan CGP untuk belajar tentang materi yang akan memang sudah disiapkan. Itu di hari pertama Bapak Ibu. Nah, sedikit masuk di hari pertama, nanti lebih banyak kan Pak Eka dengan Bu Yus nanti menyampaikannya. Di hari pertama Loka Karya itu kita tidak sampai sore seperti biasa. Jadi kita sampai jam 12 harus sudah selesai Bapak Ibu. Karena setelah itu kita akan bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu CGP tentu tidak bisa pulang, harus bekerja sampai selesai. Mungkin saja bisa sampai jam 6, mungkin sampai bisa jam 7. Karena harus menyiapkan segala sesuatu yang nanti kita akan tampilkan di Loka Karya 7 di hari kedua. Yang kita kenal dengan sesi kedua itu adalah panen hasil karya, ya, panen karya. Panen karya Bapak Ibu nggih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka sekali lagi Tiang tegaskan, di saat Loka Karya 7 di sesi yang pertama di tanggal 13, Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan apa-apa yang menjadi karya Bapak Ibu. Karya nanti dalam bentuk ya karya cetak atau mungkin karya audio visual. Nanti Pak Eka yang lebih banyak menjelaskan nanti itu teknis itu. Yang berikan gambaran umum saja. Nah, sehingga di hari pertama itu Bapak Ibu mungkin kita lembur-lemburan. Kami PP dan CGP agak lembur. Nah, setelah itu Bapak Ibu, besoknya berarti kita masuk ke sesi kedua yang dikenal itu dengan pameran karya, jadi atau panen karya. Nah, di dalam kegiatan itu pun Bapak Ibu tidak langsung dengan panen karya. Tidak, tetapi ada seremonial Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan mungkin untuk seremonialnya, yang teknisnya pada Bu Yus nanti menyampaikan. Jadi ada seremonial Bapak Ibu, karena kita memang di saat itu nanti mengundang pejabat Astungkare, Pak Bupati bisa hadir, yang nanti akan audiensi dengan Pak Bupati bersama Pak Kadis yang mendampingi Pak Kadis gitu, bukan Bapak sendiri. Jadi Pak Kadis sudah siap untuk nanti mendampingi kita audiensi. Semoga beliau itu bisa hadir, karena bagaimanapun juga program ini kan berkelanjutan, ya, berkelanjutan. Yang juga di samping berkelanjutan, kita di sana ada sebuah power ya, sehingga transformasi pendidikan di Jembrana dengan guru-guru penggerak yang hebat ini nanti bisa didukung Bapak Ibu, didukung apa yang menjadi harapan-harapan pemerintah Jembrana. Nah, maka di sana juga tidak hanya Pak Bupati yang hadir, beberapa komunitas dari Pemkab Jembrana Pak Ibu, termasuk DPR di Komisi A ya, karena dia membidangi bidang pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu begitu banyak nanti pejabat yang datang, termasuk juga di luarnya komunitas yang independen, termasuk wartawan Bapak Ibu kita undang,
termasuk juga kita mengundang komunitas kertas budaya dan yang lain-lainnya. Nah, maka dengan itu Bapak Ibu, kegiatan itu memang betul harus kita setting dengan baik. Ada seremonial. Nah, di seremonial itu ya tentu juga harus diselingi Bapak Ibu. Harus diselingi dengan apa aktivitas atau aksi daripada CGP itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ini tugas Bapak Ibu nanti harus berpikir apa yang ditampilkan dalam seremonial itu. Nah, kalau daerah lain ada yang berupa gerak dan lagu ya sebagai ciri khas daerah mereka gitu, seperti Tomohon itu kan ada gerak dan lagunya gitu ya. Kalau di Bali mungkin yang lebih pas apa ya sesuai dengan lokal genius kita. Jadi kearifan lokal kita, silahkan Bapak Ibu yang punya ini tugasnya nanti. Kalau mungkin lebih Bapak Ibu yang berikan gambaran saja, kalau ini pas. Kalau Bapak Ibu ada yang pinter nari gitu, kita cari 4 atau 5 tari pembukaan. Oke Bapak Ibu. Nah, itu salah satu aja bayangan Tiang, karena kita kearifan lokal kita kan ditari. Kalau tidak mungkin yang lain silahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, itu seremonialnya. Hal yang sangat prinsip setelah itu Bapak Ibu adalah ada ruang berbagi. Nah, ruang berbagi ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ruang berbagi itu kan dibagi di dalam kelas-kelas tertentu. Sekarang justru kegiatan ini ada dalam sebuah ruangan besar, dalam ballroom Bapak Ibu. Nah, jadi di sanalah Bapak Ibu nanti yang telah ditunjuk dan disepakati oleh PP akan melakukan presentasi aksi nyata Bapak Ibu yang merupakan praktik terbaik di dalam rangka Bapak Ibu bagaimana melakukan sebuah perubahan-perubahan yang berpihak kepada murid Bapak Ibu. Nah, ini aksi nyata ini penting diomongkan. Dalam kurun waktu yang diberikan adalah hanya 20 menit. Harus selesai. Dan setelah itu Bapak Ibu diberikan ruang untuk menjawab dari setiap pertanyaan para pengunjung. Maaf, para undangan. 15 menit. Berarti waktunya adalah 35 menit kalau tidak salah ya. Rasanya pas ya. Oke, ada kesalahan ya. Jadi begini, saya ulang. Jadi 20 untuk itu setiap orang untuk tampilnya 20 menit untuk presentasi aksi nyata. Kemudian 15 menit setelah akhir itu semua, akhir presentasi itu diberikan waktu 15 menit untuk ruang tanya jawab. Nah, ini Bapak Ibu substansi yang pokoknya. Kan sampun dikanggih, nanti lebih jauh mungkin dijelaskan. Setelah itu Bapak Ibu selesai itu baru seorang moderator, nanti ada moderatornya ya. Bapak sendiri mungkin jadi moderator, mungkin apa pas ya, cocok ada suara saya jadi moderator Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang lain kan gitu yang lebih bagus gitu kan, rasanya saya terlalu pede juga salah nanti. Jadi kemampuan verbalistiknya nggak bagus juga memalukan juga Bapak Ibu. Jadi harus mengantarkannya dengan baik gitu. Nih saya orangnya agak terlalu tidak pede Bapak Ibu, selalu merasa diri kurang aja, kurang pas. Kalau yang lihat teman-teman saya ini ada PP yang lain mungkin lebih bagus, lebih baik kan tiang paling kelih Bapak Ibu. Kalau tiang paling kelih lengar sampun nyaplar, gitu kan kena tiang alih penggagahan betul gitu. Tiang begitu maksudnya gitu. Aten tiang dari ketua pemanu dan timpal gitu, mungkin Pak Dewan Pianto jadi moderator kan lebih mudah begitu. Tiang najo kelihan 5 tahun Bapak Ibu. Itu gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah itu ada seorang moderator itu akan mempersilahkan kepada seluruh undangan untuk melihat karya atau aksi nyata kita dalam yang kita pamerkan dalam bentuk banner-banner Bapak Ibu di sekeliling ruangan. Tapi untuk desainnya sudah ada, tidak sembarang kita pasang. Pak Eka yang banyak belajar, banyak dia suruh pelajari, maka sekarang disampaikan ada ruang. Jadi desain plan-nya gitu ya. Jadi desain plan terhadap tata ruangnya itu sudah ada. Ini harus ide programnya di sini, ini arah aksi nyatanya di sini, sudah diatur sedemikian rupa. Nah, di sana Bapak Ibu bertugas
Apakah dia biar tidak ramai, apa satu yang ditunjuk yang siap akan menjelaskan apabila ditanyakan tentang aksi nyata itu Bapak Ibu. Karena dia juga kita bekali dengan post-it ya, untuk memberikan masukan atau mungkin secara langsung komunikasi langsung dan kita berikan jawaban. Maka salah satu dari yang mereka tunjuk untuk menunggu stand pameran, kalau begitu biar tidak menggerudukan mungkin kita setting nanti gimana teknisnya, harus siap untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan gitu. Atau kalau mungkin memungkinkan ruangan luas berjejer saja boleh, mungkin berjejer sehingga nanti dia akan menjawab apa aksi nyata mereka yang jelas dilakukan di sekolah. Kalau itu dititip kepada teman kayaknya kurang pas nanti. Nah, kalau memungkinkan ya kita jejer menunggu tamu. Kalau dia bertanya tentang ini, kita siap menjawab. Itu Bapak Ibu. Setelah itu acaranya, agendanya selesai sudah Bapak Ibu. Makanya poin pentingnya itu ada 2. Tetapi yang sangat penting adalah kita memikirkan bagaimana menyiapkan itu. Nah, teknis penyiapan ini yang ribet Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya selesai, gawenya itu rasanya di kegiatan inti tidak terlalu lah kita sibuk, terlalu ribet gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan intinya. Nah, kemudian tempat Bapak Ibu, mudah-mudahan tempat itu representatif, karena yang hadir di dalam ruangan itu pasti lebih dari 100 Bapak Ibu. Kalau saya hitung-hitung PP saja 8, terus CGP 40, baru 48, undangan yang kita catat kalau tidak salah itu sekitar 15, 63. Sekarang kepala sekolah lagi 25, 98 ya, 88. Nah, belum lagi nanti yang lain mungkin Bapak Ibu menjadi tambahan. Kurang lebih dalam pengawas tadi, ya kurang lebih 100 dalam sebuah ruangan Bapak Ibu. Nah, sehingga saya selaku PP mewakili teman-teman PP ingin sekali berharap menjawab daripada identitas kita sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Karena di luar sana orang selalu mengatakan, wah, guru penggerak, calon guru penggerak luar biasa. Luar biasa, orang yang memang punya inovasi-inovasi yang luar biasa di dalam pembelajaran. Saya paling sering Bapak Ibu mengatakan itu di setiap sekolah binaan saya. Sebagai bukti saya tunjukkan ini videonya. Saya punya video. Ya, saya selalu minta video kepada teman-teman, termasuk saya tunjukkan kadangkala bagaimana ketika latihan coaching ya. Karena saya videokan semua itu. Saya tunjukkan ini kemampuan mereka, karena coaching itu sangat penting di dalam kita melakukan sebuah perbaikan di dalam pembelajaran. Coaching kepada siapa? Coaching kepada anak didik, sehingga tidak kita menjustification bahwa anak itu adalah bodoh, tapi kitalah sebagai guru yang memiliki kemampuan mengelola daripada manusia, sehingga manusia itu, murid kita maksudnya manusia itu bisa termotivasi. Kita itu menjadi sebuah figur yang disenangi karena kita mampu mengelola dengan baik dalam bahasa-bahasa kita, dalam bagaimana kita memotivasi untuk mereka berubah dari ketidakpahaman. Nah, ini tugas kita. Maka penting yang utama katanya modal seorang guru kan bahasa Bapak Ibu. Jadi harus kalau guru diam itu tidak pintar berbahasa, tidak bagus katanya. Berbahasa yang bagus itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu, jadi rekan-rekan pengawas akan hadir. Tunjukkanlah Bapak Ibu, tunjukkanlah identitas kita sebagai calon guru penggerak Jembrana angkatan yang ketiga ini Bapak Ibu. Niko makanya tiang wanti-wanti karena kita sudah sering kemarin juga kita berenam ya hadir dengan Pak Kadis. Pak Kadis sangat mengapresiasi. Saat yang bilang memang Pak, ini kayaknya orang-orang pilihan. Saya tahu ketika di kegiatan lokakarya, coba tiang kasih dia kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat. Tidak pernah kehabisan wawasan mereka itu luar biasa. Gitu. Itu yang tiang sampaikan sama Bapak Kadis ya dengan Pak Kabis dan Pak Kasih kemarin. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian,
marilah kita kegiatan Lokakarya 7 ayo kita mantapkan sehingga kita betul-betul nanti bagus ya, termasuk Monep dari pusat kan hadir juga ya, biar Bali itu punya, memang dari penilaiannya sudah bagus, tampilan di Lokakarya 7 juga memang bagus. Nah itu Bapak Ibu selaku PP mewakili teman-teman menyampaikan terkait dengan informasi-informasi di dalam kegiatan Lokakarya 7 nanti. Nah demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa Tiang sampaikan. Kalau ada hal-hal yang terlewati nantinya, mari kita diskusikan di dalam ruang diskusi nanti. Oke, terima kasih. Sebelumnya Tiang tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Terima kasih. Waktu Tiang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penyampaian informasi terkait hasil rakor LK7 ya. Rasanya tidak perlu kita ulas kembali karena apa yang disampaikan sudah pas sekali. Di sini cuman saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan undangan tadi ya. Bapak Ibu dalam pelaksanaan Loka 7 nanti dimohon Bapak Ibu semuanya mantap karena nanti Loka 7 ini berbeda dengan loka-loka sebelumnya karena kita akan yang hadir nanti Pak Bupati ya. Ada Bapak Bupati, kemudian yang dari Dinas, Kadis, Kabid, kemudian ada dari pengawas SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian ada dari komunitas. Komunitasnya apa saja? Itu ada dari Ketua DPRD, kemudian Sekretaris Daerah, berarti kita mengundang Pak Setda, kemudian dari Dinas PPA PPKB, Dinas Dukcapil, ID, kemudian BKP SDM, Dewan Pendidikan, Denpos Biro Jemberana, Komunitas Kertas Budaya, dan DUDI ya, Dunia Usaha dan Industri ya. Itu nanti undangan di samping kepala sekolah yang sudah disampaikan tadi, sehingga nanti bagaimana sih kiat kita agar bisa tampil maksimal ya. Itu harapan, semoga ekspektasi kita terwujud semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, yaitu persiapan teknis Festival Panen Karya yang akan disampaikan oleh Bu Yusani dan Pak Eka ya. Dipersilakan. Siapa duluan Pak? Ya, Bu Yusani. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Madi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Baik, Tiang langsung saja ke teknis nanti, terutama untuk di hari kedua. Karena di hari pertama itulah kita Lokakarya biasa. Jadi seperti biasa pembukaan, kemudian kelas belajar. Tetapi di dalam kelas belajar ini kita akan belajar untuk mempersiapkan hal-hal yang akan kita laksanakan. Jadi itu berkaitan dengan pameran nanti. Gitu, nah ini nanti mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya dan secara teknis itu akan lebih detail lagi sebentar dijelaskan oleh Pak Eka. Nah, Tiang akan sedikit jelaskan tentang hari kedua, tentang panen karya pada saat panen karya. Nah ini di hari kedua kita mengundang Bapak Bupati seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Made, kemudian Pak Kadis, dan sampai pada komunitas. Jadi ada 10 komunitas yang diundang. Nah di sini di dalam penyambutan Bapak Ibu CGP menampilkan kreativitas. Nah ini yang perlu kita diskusikan lagi sebentar, apa bentuk kreativitas. Nah kemarin yang disimulasikan oleh Kabupaten Tomohon di Jakarta itu adalah membawakan sebuah tarian dari Tomohon. Nah kita
kalau tidak menari ya menyanyi. Artinya kita berbasis budaya. Itu yang perlu kita siapkan. Itu pada saat pembukaan. Ya, karena nanti tidak hanya tamu-tamu kita tidak hanya dari lokal di sini saja, tetapi tetap juga dipantau oleh dari kementerian. Nah, ada 2 acara sebenarnya pada hari kedua yang poin itu adalah kelas berbagi dan pameran. Nah, pada saat kelas berbagi ini juga secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Eka. Itu ada 3 orang CGP yang akan mempresentasikan. Nah, dari hasil diskusi kemarin, jadi kita menggunakan jenjang biar ada 1 orang dari SD, 1 orang SMP, dan 1 orang dari SMA. Tetapi mohon maaf bukan dari TK, bukannya tidak ini ya, tapi TK SD dan TK kan bisa ya, TK SD itu anggap kita 1 jenjang gitu nggih. Karena kalau kemarin rundown sebelumnya kan kita dibagi 3 kelas, sehingga di sana bisa kita ada 9 jadinya yang menampilkan, tetapi ini hasil revisi kemarin itu hanya 3, jadi kita pleno kelas besar. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa setiap CGP yang akan mempresentasikan itu diberikan waktu 20 menit, ya, 20 menit. Jadi tentu di sini Bapak Ibu nanti yang akan mewakili, jadi untuk menampilkan yang terbaik program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, program-program ini seandainya Bapak Ibu nanti memerlukan dana, boleh diusulkan kepada tamu. Siapa tahu nanti program ini dianggap wah gitu ya. Jadi bisa diterapkan di kabupaten. Mungkin ini akan diberikan dana atau bagaimana gitu ya, atau disponsori atau bagaimana nih, silakan itu nggih. Nah, kemudian setelah kegiatan kelas berbagi itu keliling pameran hasil program. Nah, ini secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Eka juga, karena di dalam pameran ini kita juga masih berada di ruangan itu. Jadi di ballroom, jadi di ruang besar itu. Jadi sudah ada denah yang harus dibuat, jadi sesuai denah. Nah, di antara yang akan ditampilkan itu juga akan dibahas nanti di hari pertama, yaitu adalah tentang tugas Lokakarya 6, kemudian dampak positif, terus ide program. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan. Nah, dari hasil berbagai tampilan itu nanti akan dikumpulkan per PP ya, dari per PP, tapi sudah ada nanti urutannya, denahnya yang mana bagian ide program. Nah, ini nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Eka. Nah, setelah kegiatan berkeliling pameran sudah selesai, jadi sudah ke penutup, jadi pada hari kedua itu sampai ke foto bersama itu diperkirakan sampai jam 11.15. Jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 11.15 kurang lebih. Ya, karena ini panen karya juga tidak menutup kemungkinan akan lebih kalau memang ini tamunya tertarik dengan program-program Bapak Ibu, kemungkinan lebih dari jam 11.15. Nah, untuk teknis lagi sebentar dijelaskan oleh Pak Eka. Yang perlu kita pikirkan lagi sebentar itu adalah kreativitas Bapak Ibu CGP di dalam penyambutan.
di dalam pembukaan. Ya, satu tampilan saja, mungkin tari Panyebrahme, atau mungkin tari Janger, atau mungkin dalam bentuk menggambel, atau tari dan lagu, disilakan. Lagi sebentar kita diskusikan. Nah, untuk teknis kelas berbagi dan pameran, disilakan Pak Eka untuk menjelaskan. Bapak Ibu CGP, jadi sebenarnya kita ini curi start Bapak Ibu. Hari ini kita ini curi start supaya di hari pertama nanti Lokakarya ke-7 itu kita pekerjaannya tidak terlalu banyak. Kalau kita tidak mulai hari ini bisa saja, tapi nanti di Lokakarya ke-7 pengalaman daerah lain itu sampai malam menyiapkannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yus, agenda hari pertama itu pembukaan seperti biasa, seperti Lokakarya yang sudah jalan gitu ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sesi utama. Yang pertama adalah sharing tugas Lokakarya 6. Kemarin kan ada tugas Lokakarya 6 terkait dengan program 1 bulan ke depan. 1 bulan. Nah, pelaksanaan program itu yang buat rantai hasil mandiri ini, termasuk diharapkan ketika Lokakarya 7 ini kan itu sudah jalan programnya. Nah, itu di-sharingkan di hari pertama itu. Lalu hasil sharing itu akan teorinya ini ya, teorinya. Hasil sharing itu akan dipamerkan di hari kedua. Jadi di sana buat sharingnya di gambar di plano, nanti itu yang akan dipamerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi program pelatihan CGP ini mengevaluasi program. Jadi CGP mengevaluasi program secara umum. Menurut CGP pengajar prakteknya seperti apa, terus materi pelatihannya seperti apa selama mengikuti kegiatan itu. Ada beberapa poin nanti kita akan lihat. Ini sebenarnya baru dan langsung ya berbagi dampak positif melalui program dan menempelkan aksi nyata. Ini sebenarnya baru dilaksanakan di hari pertama. Maksud saya ini sekarang kita garap dari sekarang. Ya, jadi di hari pertama itu kita tinggal ngomongin aja. Barangnya ini sudah dicetak dari sekarang, itu maksud saya. Nah, di hari pertama itu kita tinggal membicarakan aja di sana, tinggal menata tempat. Sehingga fix jadwal sampai jam 12 itu ya selesai ke jam 12 itu, tidak ngaret sampai sore, tapi kita kerjanya nyicil dari sekarang. Gitu nggih. Terus di hari kedua tadi saya sampaikan sama Bu Yus ini. Nah, ini persiapan pamerannya. Sebenarnya desain dari P4TK itu satu ruangan ini kita nyampur. Jadi nyampur sharing program, nyampur semuanya, satu angkatan nyampur. Terus galeri foto nyampur satu angkatan, di belakang galeri foto besar seperti itu. Tapi saya diskusi kemarin dengan teman-teman PP, agak susah kalau nyampur karena nanti sharing program, misalnya Pak Anom nungguin stand sharing program, nanti programnya tidaknya programnya Pak Wahyu, dia Pak Anom kan nggak ngerti programnya gitu loh. Jadi maksud kami kita akan pecah per PP. Jadi untuk sharing program, ini sharing program yang pertama sebenarnya program di Lokakarya 6 itu, benar ya? Tugas Lokakarya 6 itu kan sudah dijalankan. Itu di-sharingkan berdasarkan beberapa poin. Nanti ini akan didiskusikan di PP masing-masing ya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan aja. Akan ditinjau dari program apa yang sudah dibuat, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menjalankan program tersebut, kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu terapkan dalam program ini, dan bagaimana penerapan program ke depan. Kan sudah dilaksanakan programnya, ke depan apakah mau diulangi lagi atau direvisi itu. Setiap CGP membuat itu. Oke. Setelah dibuat oleh setiap CGP, nanti CGP dalam satu PP itu akan membuat satu X-banner ya, membuat satu X-banner yang berisi sharing
5 program berarti ya kan 5 orang teman satu tim. 5 program dalam satu expander. Gimana caranya ngatur? Kenapa tidak masing-masing CGP satu expander saja? Kasihan CGP nanti nyetaknya lumayan ini. Uangnya maksud saya. Ya, jadi satu expander itu menceritakan 5 program dalam satu kelompok PP. Nah, ini yang nanti perlu dikolaborasikan dalam kelompoknya. Bagaimana desainnya, gitu ya. Yang pasti bentuknya expander. Expander jadi expander. Jadi berdiri posisinya nanti ya. Berdiri nanti teman-teman bisa komen. Ini baru ide saya saja. Nanti bisa teman-teman kombinasi juga, kan di sini banyak temannya lebih seni ya, Kadek Sudi, ini Pak Gilang juga seni. Gimana posisinya yang enak gitu ya? Apakah ini semuanya ketiga-tiganya ini expander atau gimana sebaiknya? Nanti silakan dipikirkan gitu nggih. Itu yang sharing program. Kemudian galeri foto. Ini galeri foto ini sebenarnya harapan dari MP4TK besar di belakang, di tembok belakang itu besar buat galeri foto, semua foto nyampur. Tapi karena kita desain kita agak geser ke kelompok PP, nanti di galeri foto ini sama juga, satu kelompok PP, satu galeri foto. Sementara saya tuliskan di sana expander. Silahkan nanti didiskusikan. Yang penting sama semua kelompok. Apakah berupa expander, apa berupa papan seperti di belakang itu yang berisi gambar kartun-kartun atau apa seperti itu, silahkan teman-teman nanti yang ini. Yang penting ukuran galeri fotonya sama semua kelompok. Nih, galeri foto itu lumayan banyak soalnya fotonya ya. Ini galeri foto ini foto dari awal aksi nyata semuanya. Ya, makanya nanti didiskusikan lagi. Sebentar lagi kita akan beli ketua panitia dari CGP. Nanti ketua panitianya yang akan mendiskusikan ini. Bagaimana desainnya, bagaimana pencetakannya, nanti apakah dikumpulkan dulu desainnya semua dicetak bareng-bareng, uangnya urunan berapa, apa nyetak sendiri-sendiri atau gimana, terserah nanti ketua panitianya. Ya, saya kasih gambar dulu. Oke. Terus yang terakhir, ide program ini 3 ini dibuat per kelompok BP Bapak Ibu ya. Jadi satu kelompok BP membuat 3 banner. Yang ide program dan sharing program saya kira sudah fix expander, yang perlu dipikir nanti galeri fotonya. Kalau ide program ini, ide yang baru sebatas Bapak Ibu ide. Ke depan program apa lagi yang ingin dibuat? Baru sebatas ide judulnya saja. Yang Bapak Ibu ingin buat. Ditulis judulnya sana. Deskripsikan singkat saja. Misalnya kemarin apa tuh? Sayur untuk ibu itu dia. Deskripsikan siswa diajak seperti ini gitu. Tidak ada foto, hanya tulisan saja. Oke. Teorinya ini pakai post-it. Pas hari pertama tuh buat ide program, tulis tangan, pakai post-it. Itu dipamerkan dari kedua. Gitu teorinya. Terserah kalau mau seperti itu bisa juga. Apa langsung sekarang dipikirkan idenya, kan lama nih punya waktu mikir ide. Dibuat cetak, nanti hari pertama santai lah kita kalau sudah gitu. Jadi maunya saya sih seperti itu. Nah, terus itu 3. Jadi satu kelompok BP ada 3 banner ya. Ditambah satu meja, nanti silakan di meja itu mau memamerkan, misalnya perlu banget mamerin hasil karya siswanya, boleh. Tapi ini tidak ada dari panitia pusat. Jadi variasi kita saja. Atau perlu video, nampilin video. Jadi harus bawa laptop atau komputer desktop itu yang layarnya aja itu ya. Di sana diputar. Kalau kayak pakai proyektor terlalu space-nya terlalu banyak. Karena kita kan 8 kelompok. Kira-kira hallnya tuh 4 kali ini kayaknya ya. 4 kali ruangan ini, jadi 2 kali ruangan ini di Jimbarwana. Sementara di sana dulu nih. Kemarin sih ada beberapa masukan, cuma belum seragaja. Kalau di auditorium katanya AC-nya ada. Takut nanti ya juga susah nanti konsumsinya gimana, ngurus dekorasinya kita karena di sana kosongan. Kalau di Jimbarwana kan kita cukup datang saja sudah dia mikir. Ya mudah-mudahan nanti lancar. Sudah sih diusulin kemarin. Tuh.
Kemudian evaluasi program ini secara umum, jadi tidak per PP. Jadi kita secara umum buat evaluasi program ini spanduk. Ini saya yang buat ya. Silakan nanti kalau perlu spanduk yang lebih besar, berarti bisa dibesarin ini 1,5 kali 2,5 meter landscape. Jadi ini nanti ngumpulin teman yang bertugas membuat evaluasi program ini, mengumpulkan pendapat evaluasi program dari semua CGP dulu, mulai sekarang. Langsung dia buat desain spanduknya, nanti tinggal dicetak gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya hari pertama kita membuat evaluasi program, ditulis di post-it, ditempel-tempel di kertas plano, itu dipamerin besoknya gitu. Tapi kok rasanya kurang gini, orang kita kan mengekspos diri ya ini ya, termasuk teman-teman ini karena undangannya macam-macam kan, pencitraan dirinya di sini gitu, pencitraan kelompok PP, pencitraan teman-teman yang akan menjadi guru penggerak. Jadi kalau kurang maksimal ya kurang pede aja kalau cuma pakai post-it gitu. Kalau saya gitu, kalau teman-teman maunya gitu ya nggak masalah sih. Kita kan hanya mendampingi saja. Nih, itu evaluasi programnya saya kira ini tidak perlu per kelompok PP, jadi cukup satu angkatan. Nih. Kemudian dampak positifnya juga tidak perlu per kelompok PP. Jadi dampak positif program yang selama ini dijalankan bagi teman-teman di sekolah seperti apa? Nanti kan tentu di setiap CGP, masing-masing CGP ini ada dampak positif yang sama kan? Dampak untuk murid di SD di Melayu dengan di SD di negara mungkin sama dampak positifnya, tinggal dirangkum saja. Jadi tidak perlu banyak banner lah. Dan ini nomor berikutnya, ini yang saya tambahkan, banner pendidikan guru penggerak. Oke. Pak Ketua dan teman BP ini baru tadi malam saya idenya ini. Kenapa saya perlu ide ini? Karena tidak semua tamu tahu pendidikan guru penggerak kan. Jadi di sini di banner besar ini kita akan menceritakan pendidikan guru penggerak yang angkatan 3 ini seperti apa, termasuk foto CGP-nya semua, termasuk foto PP-nya semua. Jadi bannernya itu ukuran 6,5 kali 3 meter. Jadi sebesar dinding di belakang lah gitu ya. Termasuk nanti kalau perlu dokumentasi foto tamunya kan bisa difoto dengan latar belakang gitu. Seperti itu. Kemudian ini juga, ini tidak harus Bapak Ibu nih, ide saya nih. Video kegiatan di pembukaan kita putar kaleidoskop dokumentasi kegiatan durasi 3 menit. Harus disepakati siapa yang paling pintar ngedit video. Dia kita bebani nanti membuat kaleidoskop dokumentasi kegiatan kita dari lokakarya 0 sampai saat ini. Secara umum ini ya, jadi tidak per kelompok PP. Itu akan diputar saat pembukaan, isi lagu lah. Itu kan teman-teman. Kalau saya kurang bisa, idenya, tapi membuatnya nggak bisa. Oke. Saat pameran ini kan tamunya berkunjung ke stand-stand. Layar di depan kan nganggur ini. Nah, maunya saya muter video dokumentasi, bisa video bergerak atau slide foto, didesain masing-masing kelompok PP maksimal 3 menit. Jadi setiap kelompok PP buat juga videonya. Tadi misalnya yang tadi itu tidak cukup, tidak semua terakomodir di sana ya. Jadi setiap kelompok PP buat lagi video 3 menit. Lalu digabungkan 3 kali 8 kan 24 menit ya, 25 menit, begitu selesai video, selesai orang punya pameran. Jadi adalah simusi atau gimana, teman-teman pasti lebih kreatif dari saya. Saya hanya memunculkan idenya saja. Itu nih, ini tidak perlu dicatat, nanti kan sudah di link sudah ada. Nih. Yang perlu kita ingat di sini, ini tidak ada biaya dari panitia, jadi biayanya kita urunan dari CGP. Jadi gimana teknisnya? Tapi katanya nanti per JGB ada biaya cetak. Jadi ini tidak nyetor kwitansi menunjang sekian biaya cetak enggak, tapi per JGB dapat biaya cetak 150.000. Saya kira kalau benar 150.000 enggak sampai nih 150.000 per JGB nih. Ya ini berapa ini? Coba kita hitung bannernya 3 kali 8 24 X banner ya. Kan 24 X banner ditambah satu banner besar yang backdrop itu tambah 2 spanduk itu aja. Dibagi 40. Ini nanti seperti apa nanti panitianya saya saranin.
apa yang ada. Ya. Nah, dia tidak akan. Kemarin ditawari mau nginep nak di hotelnya di Belanda, saya bilang tidak, karena pertimbangan saya biar transportnya dapat 2 kali. Masih kan 200 dapat transport nih. 200 kali 2 kan 400 lumayan lah untuk nyetak, itu maksud saya. Kalau 150-nya nak ini. Oke, sebentar. Nah, ini kelas berbagi Bapak Ibu, kelas berbagi ini sebelum pameran. Seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi kelas berbagi ini Bapak Ibu akan dipilih 3 orang untuk mempresentasikan di depan undangan termasuk Pak Bupati tentang program yang sudah berjalan. Program aslinya kan 3 itu kan program sudah jalan sekolah ya. Yang kemarin dibuat, di-sharingkan itu dipresentasikan. Sebanyak 3 orang. Untuk khusus 3 orang ini harus membuat poster seperti itu. Masing-masing berarti ada 3 poster yang akan ditaruh di depan ruangan. Jadi ini panelisnya, jadi pembicara utamanya ini 3 orang ini. Oke, kemarin diskusi supaya adil susah nih. Milih yang terbaik dari teman-teman ini, semua program bagus-bagus, mau pilih yang mana gitu. Kalau bisa ke-40-nya tampil sebenarnya, tapi tidak dibayar masalah konsumsinya. Nanti hari berikutnya nyewa hotel sendiri disuruh. Bisa aja ya. Jadi 3 orang, 1 teman SD, 1 teman SMP, 1 teman SMA. Kemarin kami di PP sudah mensepakati sih. Sekarang kembali lagi ke teman-teman SMP. Kira-kira pas atau enggak gitu ya. Ini penawarannya kan itu Pak. Oke. Untuk SD kita percayakan kepada Pak Yudi. Mana Pak Yudi? Nanti kalau ada masukan ya. Terus untuk SMP kita percayakan kepada teman yang paling senior, Pak Lurah. Pergerakannya paling ini sih, paling radikal pergerakannya, karena di SMP 4 banyak punya pasukan. Dan SMA Bu Sudarin. Ya. Jadi kira-kira dari perwakilan tingkat sudah ada, kecuali TK nanti tak apa-apa nanti guru TK-nya dari jadi depan. Kemudian cowok dan cewek gimana? Ada masukan. Misalnya ada, mau saya presentasi hari ketiga aja. Oke, resikonya ini resiko yang buat ini kerjaannya nambah 1 buat PowerPoint dan tidak dibayar sebagai narasumber. Oke. Ayam jadi di hari kedua itu CGP maupun PP bayarannya sama sebagai peserta semuanya. Jadi dapat cuma berapa uang harian itu bisa berapa uang harian? 200? Uang harian 200 rasa 240 rasanya ya. Ya, 240 ya. Itu cuma dapat itu aja di hari kedua. Walaupun Bapak Ibu sebagai presentasi depan, walaupun Wahyu nyanyi misalnya, tetap harus seperti itu. Misalnya nih, yang nari pun tidak ditanggung riasannya, jadi tetap 240. Jadi ini sudah ready, Pak Yudi sama Bli Berat ini sudah dari sekarang lancar-lancar menampilkan penampilan yang terbaik, gitu ya. Buatlah undangannya jatuh hati. Saya programnya nanti di Biasa tahunnya. Durasi waktunya 20 menit presentasi deh. Jangan sampai lewat. Kalau kurang 20 menit apa-apa. Karena orang yang hadir kan pejabat-pejabat. Kalau kelamaan dia nanti nggak bosan gitu. Jadi kita berusaha pejabatnya tidak pulang sebelum pameran. Kalau ini kelamaan tidak dilihat pameran yang lain, itu maksudnya. Itu
panitia yang akan kita pilih sebentar lagi. Catatannya ketua panitia tak boleh teman yang 3 orang tadi. Yang pas membagi dia, semua orang presentasi, bu dari ketua panitia berat tugasnya. Karena yang 3 orang ini kalau jelek tampilannya, sudahlah habislah sudah ininya kita. Jadi harus ini yang harus buat kesan pertama dulu 3 orang. Wih bagus, yang lain pasti bagus gitu. Maulah orang nanti lihat kameranya. Kalau 3 orang ini nanti kurang menarik presentasinya, nilainya pasti patut gitu. Jadi beban beratnya ada 3 orang. Teman-teman yang lain juga. Guys, seperti itu teknisnya Bapak Ibu. Nanti kita akan banyak diskusi sambil jalan. Karena ini libur, jangan terlena pada libur ya. Menunda pekerjaan yang menabung derita gitu.